Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang media. Nah, ini media query. Nah, media query itu apa? Media query merupakan sebuah teknik CSS layout yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan dari layout yang berbeda untuk setiap ukuran layar yang ada, sehingga membuat website lebih responsif. Nah, jadi intinya media query ini digunakan untuk kebanyakan digunakan untuk membuat sebuah website itu lebih responsif. Karena kan untuk web itu kan kalau zaman sekarang kan harus responsif, dia harus bisa menyesuaikan tampilannya menyesuaikan dari layar yang ada. Misalnya kalau dibuka di laptop atau PC itu dia full, tapi kalau bisa dibuka di HP yang layarnya kecil, dia tampilannya akan mengecil gitu. Nah, kalau zaman dulu dia kan kalau misalnya tampilannya dibuka di HP, dia akan melebar ke kanan, jadi nanti di itu websitenya akan ada muncul scroll untuk ke kanannya. Nah, tapi kalau website yang bagus itu dan website yang responsif, dia akan menyesuaikan tampilannya. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan media query. Contohnya seperti apa? Kita langsung aja praktek. Nah, sekarang kita buat dulu filenya media.html. Kita buat HTML-nya media query. Oke. Nah, sekarang kita buat pakai apa ya? Judul sama paragraf ya. Kita buat misalnya judulnya kita buat pakai H1. Judul halaman. Terus itu di bawah kita buat paragrafnya kita buat pakai lorem ipsum aja. Nah, biar agak banyak dikit. Nah, sekarang paragrafnya kita kasih CSS sedikit lah biar keren. Style satunya itu center stop justify save. Kita lihat apa tadi namanya, media. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini karena kita membuatnya pakai HTML5, di HTML5 kebanyakan sudah menyesuaikan halamannya. Kalau misalnya dikecilkan, contohnya seperti apa, misalnya kita kecilkan nih, nah dia udah otomatis, nah dia akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai masih pakai HTML versi jadul, itu akan ada overflow di sini, dia akan membuat scroll ke kanan gitu, terus kita scroll gitu. Nah, tapi untuk beberapa device dia nggak akan menyesuaikan, jadi dia harus kita sesuaikan otomatis gitu. Misalnya caranya kita lihat dulu di inspect element. Nah, di inspect elemennya sini ada dimensionnya, sini kan ada beberapa contohnya nih ya. Nah, misalnya nih fullnya laptop ukurannya segini ya, layarnya dia kan tampil seperti ini. Nah, nanti ketika dia membuka di handphone yang layar lebih kecil, tampil tablet dia tampilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada mobile yang large itu, yang medium ke yang small, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kita akalin gitu caranya pakai media seperti tadi. Misalnya kita membuat untuk ukuran tablet. Nah, tablet ini minimal, nanti kalau bisa kita buka di tablet ya kan, tablet tuh lebarnya 768 pixel, dari sini ke sini itu 768 pixel. Nah, nanti ketika dibuka di tablet judulnya berubah jadi warnanya warnanya merah, terus ini paddingnya ditambah. Bisa caranya kita tambah aja di sini media max width
Nah, kalian juga udah belajar kan max width kemarin. Max width-nya 768 pixel. Itu kita kasih di sini. Nah, jadi untuk semua kode CSS yang ada di dalam sini dia baru akan hidup atau baru akan berfungsi ketika lebar dari halaman itu 768 pixel, yaitu untuk yang tablet tadi gitu, 768 ke bawah. Jadi kita buat tadi H1-nya color jadi red, misalnya red. Terus paragrafnya kita buat tadi paddingnya kita buat 20 px. Jadi untuk jaraknya kita buat 20 px, kanan atas, kanan bawah kiri. Nah, sekarang kita refresh, kita balikan ke laptop dulu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan di laptop dia 1024 nih kan, dia masih kayak gini, masih normal. Tapi kalau misalnya kita kecilkan, nah dia berubah nih. Nah, kita lihat, nah dia berubah kan. Nah, itu tanda dia udah berfungsi. Ketika dia ini masih 770 nih, 770 kita kecilkan 768. Nah, dia udah ketika udah masuk 768 seperti kita setting tadi, max width lebar maksimal ada 768. Nah, dia baru berfungsi 768. Ketika 769 dia nggak berfungsi, yang kode di dalam sini tadi. Nih. Sini tadi dia nggak berfungsi gitu. Nah, jadi 768, nah dia baru berfungsi. Nah, misalnya kalau mau dibuat untuk yang mobile-nya, misalnya mobile S nih 320. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini fontnya mau kita kecilkan biar lebih kelihatan jelas lah, nggak terlalu besar kali. Nah, bisa tinggal 320 kan, tinggal kita buat aja yang baru, add media max width 320 px. Terus kita kasih H1-nya font size. Font size-nya mau berapa? Misalnya font size-nya 14 px. Terus kita save. Nah, kita save, terus kita lihat, refresh lagi. Nah, dia udah jadi 14 px. Kekecilan kita tambah aja 18 px. Kita save. Nah, dia jadi seperti itu. Kalau bisa kita tambah, nah dia tetap membesar seperti yang di sebelumnya, karena ini kan 321 masih belum berlaku untuk yang di sini 320-nya. Dia masih ngikut yang 768. Karena 768 dia nggak ada pengaturan untuk fontnya, jadi dia ngikut di atasnya lagi. Di atasnya lagi H1 dia ikut besarnya H1 itu H1 yang normal. Tapi ketika dia sudah masuk ke 320 px, 320 dia akan mengecil. Nah, dia akan mengecil menyesuaikan dengan yang kita setting di sini. Nah, misalnya mau kita paragrafnya mau kita rubah paddingnya jadi 3 px saja. Terus kita lihat, nah dia seperti ini. Ketika dia 320 dia seperti itu, ketika 321 dia seperti ini. Nah, dia ngikut yang sebelumnya. Kalau misalnya, nah ini awalnya full, itu kita kecilkan lagi. Nah, di 768 dia berubah. Nah, 768 dia berubah seperti ini. Terus ketika dia kecil lagi, nah dia lebih kecil lagi. Nah, itu dia fungsi untuk yang media. Jadi media ini bisa salah satu trik atau teknik dalam CSS untuk membuat halaman website itu menjadi responsif. Jadi dia akan mengikuti besar dari device-nya. Nah, dia seperti itu. Nah, jadi abang harap kalian semua paham dengan penjelasan abang. Kalau masih ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Dan materi untuk kali ini abang cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.